Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Eh, Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita masih dalam suasana social distancing atau physical distancing, sehingga kuliah tetap kita lanjutkan dengan cara daring. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang standar kehalalan kosmetik. Jadi fikih itu tidak hanya membicarakan tentang ibadah, muamalah, tetapi juga hal-hal yang masuk dalam ranah perhiasan atau kelengkapan hidup atau estetika ya. Jadi semua unsur dalam kehidupan manusia itu sebenarnya sudah diatur oleh fikih. Hanya saja konsepnya belum disusun secara sistematis seperti sekarang. Nah, ulama-ulama dahulu juga sebenarnya sudah membahas tentang penggunaan kosmetik sebenarnya, tetapi tidak terkonsep seperti sekarang. Nah, adanya fikih-fikih muasirah atau fikih kontemporer itu kemudian mengkonsep tema-tema fikih baru. Jadi seperti kemarin ada fikih kebersihan, fikih penanggulangan sampah, maka sekarang oleh para ulama modern juga dirumuskan tentang fikih kecantikan, fikih kosmetik misalnya, kemudian fikih wanita, fikih haid, fikih dan lain sebagainya, sesuai dengan tema masing-masing dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di fatwa MUI sudah disampaikan dengan jelas bahwa penggunaan kosmetik harus memenuhi standar kehalalan. Saya tidak akan membicarakan fatwa tersebut karena saya kira sudah sangat jelas dalam fatwa itu. Saya hanya ingin menjelaskan tentang ranah fikih kecantikan itu dalam bidang fikih itu termasuk ranah yang mana dalam konsep maqasidus syariah. Jadi dalam fikih itu dikenal teori maqasid ya, atau maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah nilai atau tujuan disyariatkannya sebuah hukum. Teori ini meyakini bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah itu pasti mengandung tujuan ya. Bukan diciptakan atau diturunkan secara basa-basi atau sia-sia, tetapi semuanya mengandung tujuan tertentu. Nah, para ulama banyak mengkonsep tentang maqasid ini. Seperti Imam Al-Ghazali punya teori maqasid, kemudian Imam Syafi'i punya teori maqasid. Banyak ulama yang sudah melahirkan konsep maqasid itu, tapi semuanya sepakat bahwa syariat memang diturunkan oleh Allah mengandung tujuan tertentu. Nah, salah satu ulama yang mengkonsep maqasid ini adalah Imam Asy-Syatibi. Beliau punya satu kitab namanya Al-Muwafaqat. Pernah saya tulis di jurnal itu tentang karya beliau Al-Muwafaqat, yang di situ menjabarkan secara detail tentang tujuan syariat. Intinya bahwa Imam Asy-Syatibi memandang bahwa syariat itu dibuat oleh Allah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Maka beliau menelurkan sebuah konsep namanya konsep al-maslahah.
Jadi tidak ada, kalau kalau mengacu pada teori ini, sebenarnya tidak ada hukum syariat yang memberatkan manusia atau justru membahayakan manusia, itu tidak ada kalau kita mengacu teori ini. Karena memang Allah itu menurunkan syariat itu bukan untuk Allah. Allah membuat agama itu bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Untuk manusia, untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, maka menjadi aneh kalau Allah menurunkan agama, tapi justru agama itu menyusahkan atau membahayakan manusia. Nah, maka saya sudah sering singgung itu, kalau ada hukum fikih atau hukum syariat yang saat ini dianggap membahayakan manusia, ya berarti hukum itu atau syariat itu harus diistihadi ulang, harus dimaknai ulang. Saya sering contohkan misalnya ayat tentang eh, memotong tangan. Nah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Eh, Ayat itu ya konteksnya dulu. Nah, kalau dipotong tangan, ya barangkali itu masih sesuai karena memang abad segitu, ya abad ketujuh, ya, di masa Nabi itu ketujuh Masehi itu manusia masih menggunakan cara-cara apa yang kalau kita ukur dengan eh, sekarang, ya dengan konsep sekarang itu tidak manusiawi. Misalnya hukum potong tangan itu sendiri, hukum potong tangan itu kalau sekarang dianggap melanggar HAM. Maka harus ada reinterpretasi syariat, ya. Ketika misalnya hukum potong tangan itu dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Ya, kalau saat itu di zaman Nabi hukum itu diterapkan, ya karena melihat kondisi ketika itu, melihat tradisi di zaman itu, bagaimana bentuk-bentuk hukuman saat itu bisa jadi memang wajar, ya, ya karena ya membunuh orang itu hukumannya adalah dibunuh. Nah, kalau sekarang kan itu dianggap melanggar HAM. Nah, maka kata fakto'u itu kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran itu maknanya kan banyak sekali, ya. Tidak hanya memotong, ya. Maka di hadis juga kata qata'a itu tidak hanya memotong, ya. Memotong dalam arti fisik, ya. Maka ada istilah qati'ur rahim, ya. Artinya orang yang memutuskan tali persaudaraan. Lawannya silaturahim. Lawannya dari menyambung tali persaudaraan. Apakah itu maksudnya adalah memotong secara fisik? Kan tidak, ya. Misalnya ada ayat fakuti ada birul qaumil ladzina kadzabu, ya. Kata kutia di situ juga maksudnya tidak memotong secara fisik, ya. Tidak kemudian dipotong sebagaimana orang memotong suatu benda, itu tidak. Nah, maka kata fakto'u aydiyahuma itu ada yang memaknai bukan memotong tangannya, ya, tapi fakto'u itu memutus. Kemudian kata aydiyahuma, ya, kata yadun, ya, kata aidia, aidi itu jamaknya kata yadun, ya. Jamaknya kata yadun. Yadun itu maknanya juga tidak hanya satu. Yadun bisa berarti tangan,
Ya, kalau itu makna zahirnya, makna hakikinya, makna majazinya bisa berarti kekuasaan. Nah, kalau kemudian dijamakkan, ya, dijamakkan menjadi ID, ya misalnya, itu maknanya sudah beda. Ya, maka dalam ayat yang lain itu kan ada yadullahi fawqa aydihim, ya. Eh, kalau makna makna hakikinya yadullahi fawqa aydihim itu berarti tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Tapi maknanya bukan itu. Ya. Kekuasaan Allah atau apa namanya? Eh, ya kekuasaan Allah atau qadarullah itu berada di atas kekuasaan mereka. Ya. Artinya Allah itu mampu di atas mereka gitu. Nah, itu kata ID, ya, maka faktor ID Yahuma itu ada yang memaknai sebagai memiskinkan, ya, memotong atau memutus sumber-sumber penghasilannya. Nah, bukan memotong tangannya, karena kalau hanya memotong tangan saat ini, ya, mencuri tidak kalau mencuri kemudian dipotong tangannya saja itu tidak efektif kan, karena mencuri sekarang bisa dengan berbagai cara, ya. Tidak harus pakai tangan kan, ya. Mencuri lewat rekening bank, lewat e-banking kan bisa, itu nggak harus pakai tangan, ya. Misalnya pakai satu tangan masih bisa, ya. Dan lain sebagainya, ya. Maka eh, maqasidus syariah atau tujuan syariat itu, teori itu mengatakan bahwa kalau menurut Imam Asy-Syatibi, syariat atau agama diturunkan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, eh, maka eh, Said Ramadan Al-Buti itu pernah mengatakan, ulama Suriah Said Ali Ramadan Al-Buti itu ulama Suriah yang wafatnya itu terbunuh karena bom bunuh diri ketika Suriah dilanda konflik. Beliau pernah mengatakan, ya, mengomentari tentang teori ini, maka orang yang mampu memahami makosid itu berpotensi jadi liberal. Ya, teori makosid ini jika jatuh di tangan orang yang tidak tepat, itu bisa menjadikan orang liberal dalam fikih. Ya karena begitu. Ya karena kalau menurut teori ini, ya selama syariat itu tidak maslahah, ya berarti harus dimaknai ulang bahwa syariat itu harus maslahah, harus memberikan manfaat kepada manusia, sementara maslahat itu juga berkembang. Kemaslahatan manusia zaman dulu dan zaman sekarang berbeda, ya. Nanti saya contohkan, ya. Intinya bahwa makosid atau tujuan syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Nah, menurut Imam Asy-Syatibi, maslahat itu dibagi menjadi tiga. Maslahat dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut sebagai maslahah doruriyah, atau bahasa Jeporonya itu kebutuhan primer. Doruriyah itu kebutuhan atau maslahah yang harus ada dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka manusia tidak bisa hidup. Nah, Asy-Syatibi merumuskan doruriyah itu menjadi 5, ya, maka disebut doruriyatul khams, yaitu nyawa, akal, keturunan, harta, agama, ya. Nafas, an-nafas, maka ada istilah hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, keturunan, hifdzul mal, dan hifdzuddin.
Nah, 5 doruriyah ini ya, 5 kebutuhan pokok ini itu produk pemikiran para ulama. Ya, artinya doruriyah ini bisa bertambah. Itu yang pertama. Kemudian urutan doruriyah, urutan kebutuhan. Itu para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Imam Al-Ghazali misalnya itu menaruh agama di urutan pertama, baru kemudian nyawa. Ulama sekarang, nah, misalnya Wahbah Az-Zuhaili itu justru menaruh nyawa itu di urutan pertama. Artinya apa? Artinya bahwa kebutuhan untuk menjaga nyawa itu harus didahulukan daripada menjaga agama. Begitu apa? Bahkan ada ulama yang menaruh agama itu di urutan terakhir. Ya, di Indonesia misalnya ada ya. Misalnya Kiai Haji Ali Yafi ya, mantan ketua MUI zaman Orde Baru. Itu Suriah PBNU. Itu justru menaruh agama itu di urutan terakhir Daruriyatul Khamas. Nah, para ulama berbeda tentang ini. Nah, alasannya apa? Alasannya nyawa itu harus ada, dan agama tidak bisa hidup kalau manusianya tidak hidup. Ya, orang bisa beragama itu kalau dia hidup. Nah, kalau tidak hidup ya tidak bisa beragama. Maka nyawa ditaruh di urutan pertama. Kemudian akal, keturunan, harta, dan agama. Baru agama. Saya lebih cenderung mengikuti pendapat Kiai Ali Yafi yang menaruh agama di urutan terakhir. Ya, ya karena begitu, agama membutuhkan manusia untuk hidup. Ya. Agar agama itu hidup, manusia harus hidup. Agar agama itu bisa dijalankan, manusia harus berakal, harus punya harta, harus punya keturunan, dan lain sebagainya. Nah, contoh kecilnya begini. Nah, dalam kasus corona misalnya, dalam kasus corona, peletakan Daruriyatul Khamas di awal dan di akhir itu mempengaruhi pandangan kita dalam melihat virus corona. Sebagian ulama ya, ini ikhtilaf ulama sekarang ya, misalnya apa, kalau MUI kemudian PBNU dan Muhammadiyah sudah memfatwakan untuk meniadakan sholat Jumat, tapi ada beberapa ulama yang menolak fatwa itu dan tetap melaksanakan sholat Jumat asalkan di zona hijau, misalnya begitu. Itu karena pandangannya soal makosid juga berbeda. Ketika virus corona itu dianggap membahayakan nyawa, ya, maka dan ketika sholat Jumat itu bisa menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, ya maka nyawa didahulukan. Artinya sholat Jumat tidak perlu diadakan karena bisa membahayakan nyawa manusia. Nah, tetapi ulama yang lain ya, yang mengatakan bahwa Jumat masih harus diadakan, itu memandang agama di urutan pertama. Ya karena mengabaikan makosid yang hifdun nafs itu ditaruh di urutan kedua. Nah, analisanya begitu. Jadi ketika agama ditaruh di urutan pertama, ya maka nanti agama ada di atas segala-galanya. Dalam urusan corona misalnya, bagaimanapun juga ketika masih memungkinkan untuk sholat Jumat, ya sholat Jumat. Nah, karena
ya mereka memandang bahaya corona itu eh, sifatnya masih masih dugaan ya, masih zoni, masih dugaan, bahkan mungkin wahem ya. Wahem itu ya perkiraan saja, belum belum dalam level yakin. Maka kemudian Jumat harus tetap diadakan. Ya karena agama di atas nyawa begitu. Tapi kalau ulama yang lain yang meyakini bahwa nyawa itu di urutan pertama dalam urutan makosid, ya Jumat tidak apa-apa, tidak usah diadakan. Yang penting nyawa manusia terselamatkan. Ya. Kalau saya sendiri ikut yang nyawa ditaruh di urutan pertama. Ya. Alasannya simple. Alasannya simple. Oh, Jumat itu bisa diganti dengan sholat duhur kok. Ya. Ketika hujan besar, ya, banjir, sakit, itu saja ndak apa-apa, ndak ikut sholat Jumat. Apalagi ini untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya kepentingan satu orang saja. Ketika kita misalnya sakit, ya itu kan kita saja yang sakit. Ya. Orang lain tidak ikut merasakan sakitnya, itu saja boleh tidak sholat Jumat. Apalagi kalau misalnya virus itu tidak kita ketahui dan siapapun berpotensi untuk mengidap penyakit itu, ya tidak sholat Jumat tidak masalah, harusnya begitu. Nah, eh, maslahat yang kedua adalah maslahat hajiat ya, atau kebutuhan sekunder. Dan sekunder jika tidak terpenuhi, hidup manusia tidak akan musnah, manusia tidak akan mati, tetapi kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Nah, ya, misalnya apa? Misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Transportasi, komunikasi itu masuk dalam kebutuhan hajiat atau maslahat hajiat. Yang terakhir tahsiniyat. Tahsiniyat itu sifatnya untuk estetika ya, atau pelengkap saja. Jadi hidup tidak lengkap lah jika tidak ada tahsiniyat itu. Nah, tapi saya tegaskan sekali lagi, ini teori ya. Artinya apa? Teori bisa berubah. Maka dalam perjalanan waktu, teori ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, kalau dikurangi kayaknya tidak, tapi ditambah sangat sangat mungkin bisa ditambah. Misalnya doruriyat, ya, kebutuhan doruri itu yang dirumuskan oleh para ulama itu hanya 5 ya: nyawa, akal, keturunan, harta, dan agama. Ya. Kalau kehormatan bagaimana? Bisa dimasukkan apa? Tidak bisa. Jadi termasuk kebutuhan dasar manusia itu menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Ya bisa, itu bisa dimasukkan. Kemudian kebutuhan hajiat ya. Hajiat itu kebutuhan sekunder. Ya kalau pendidikan itu dimasukkan ke sekunder, ya barangkali sekarang sudah tidak relevan lagi. Dia bisa naik ke doruriyat. Karena tidak mungkin orang sekarang itu hidupnya itu tanpa pendidikan. Bagaimanapun dia harus berpendidikan. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Artinya teori ini bisa berkembang, tidak hanya ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan fikih kosmetik? Nah, kaitannya di sini. Jadi kosmetik itu hukum dasarnya ya, atau awalnya itu masuk dalam kebutuhan atau maslahah tahsiniyat. Hanya sebagai pelengkap saja. Ya, sebagai memenuhi unsur estetika manusia saja. Itu hukum dasarnya ya, prinsipnya di situ, substansinya di situ. Tetapi bukan tidak mungkin urusan kosmetik itu bisa masuk dalam ranah hajiat.
Ya, saya contohkan begini. Eh apa Penggunaan kosmetik misalkan untuk mempercantik wajah, bedak, kemudian apa eh, pensil alis dan lain sebagainya, itu kebutuhannya kan hanya kebutuhan tahsiniyat ya, kebutuhan untuk mempercantik diri. Tetapi ada kosmetik yang misalnya untuk pengobatan ya. Saya contohkan misalnya eh, apa namanya? Oh, operasi plastik lah. Ya, operasi plastik. Operasi plastik itu bisa karena faktor kecantikan. Nah, ya karena merasa hidungnya itu belum tumbuh, ya sudah lama ditanam tapi nggak tumbuh-tumbuh, maka kemudian dengan operasi plastik bisa ditumbuhkan misalnya. Atau misalnya apa telinganya itu kayak telinga curut misalnya, pokoknya tidak bagus gitu. Kemudian dioperasi plastik bisa biar telinganya itu bagus. Itu kan kepentingannya hanya untuk kepentingan estetika. Ya. Tetapi kalau misalnya operasi plastik itu dilakukan untuk orang yang misalnya mukanya tersiram air keras. Nah, itu kan beda lagi. Maka status hukumnya juga berbeda. Nah, kosmetik yang urusannya adalah tahsiniyat, ya, nanti masuknya yang untuk kecantikan, untuk memperhias diri saja, maka masuknya di tahsiniyat. Ketika kosmetik itu untuk kebutuhan, ya, untuk pengobatan, maka masuknya nanti di hajiat. Otomatis hukumnya berbeda. Nah, untuk kosmetik yang masuk dalam ranah kecantikan, ya, selama mem, apa, memenuhi standar kehalalan itu boleh-boleh saja digunakan. Ya karena al aslu fil asya ya, itu al ibahah ya. Bahwa hukum asal sesuatu ya, barang apa saja itu halal ya. Hatta dalla alaihi dalilun ya, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Hatta dalla alaihi dalilun ala tahrim ya, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi makanan, kemudian benda-benda apa saja itu sebenarnya hukum asalnya halal ya, ketika tidak ada penjelasan tentang keharamannya. Ya, contoh mudahnya begini, misalnya kalian tersesat di pulau mana gitu ya, di pulau Panjang tersesat misalnya. Dan kemudian tidak ada makanan dan kalian dapat buah atau dapat hewan yang itu belum pernah dibahas oleh para ulama tentang status hukumnya, halal atau haramnya. Ya, seketika itu maka boleh dimakan. Karena tidak ada penjelasan dalilnya. Kecuali nanti kalau sudah dibahas oleh para ulama dan dinyatakan haram, maka sudah ada dalil yang mengharamkannya. Itu contoh sederhananya. Jadi al-aslu fil ibahah al-aslu fil asya al-ibahah hatta dalla alaihi dalilun ala tahrim. Nah, maka asumsi dasar kosmetik juga begitu ya. Asumsi dasar kosmetik juga begitu. Ketika kosmetik itu dibuat dari produk-produk halal, dari benda-benda halal, maka boleh. Dari benda halal dan suci ya, tidak najis, maka itu boleh. Ya, misalnya ya apa? Dari kulit manggis misalnya, atau dari kulit pisang, atau dari apa? eh, Kulit jeruk atau apa saja, itu kan bahan-bahan alami, itu boleh-boleh saja. Ya. Eh, jadi syaratnya itu yang pertama, ya, harus
terbuat dari benda yang halal dan suci. Ya, kalaupun itu dari hewan, berarti dari hewan yang halal, ya, bukan hewan yang haram, ya, bukan dari anjing atau babi. Itu diperbolehkan. Ya. Ini untuk tujuan tahsiniat, ya, untuk tujuan kecantikan. Selama yang digunakan itu barang halal dan suci, itu boleh. Nah, yang najis dan haram tidak diperbolehkan. Ya. Misalnya penggunaan apa kosmetik yang menggunakan unsur dari babi atau dari anjing, ya itu tidak diperbolehkan. Nah, ada di beberapa pembahasan fikih itu ada kemarin, ya, kemarin tahun-tahun kemarin itu sempat ramai tentang penggunaan plasenta ari-ari. Jadi ada bahan kosmetik yang dibuat salah satu bahannya itu ada yang dari plasenta hewan. Nah, itu juga jadi pembahasan dalam bidang fikih. Ya, maka ketika plasenta hewan itu hewan halal, ya, dan bukan dari bangkai, ya boleh-boleh saja. Hewannya hewan yang halal, tidak dari hewan halal di sini maksudnya hewan yang tidak najis, ya, hewan yang tidak najis, tidak dari anjing dan babi, dan hewan itu plasenta itu bukan dari bangkai hewan, maka boleh-boleh saja untuk kepentingan kosmetik, untuk kepentingan kecantikan, ya, kosmetik untuk kepentingan kecantikan itu boleh-boleh saja. Lalu alkohol bagaimana? Nah, ini juga muncul pertanyaan di situ. Karena alkohol itu najis. Nah, maka dalam hal ini alkohol sebagai campuran parfum misalnya, atau sebagai campuran kosmetik misalnya, ini dilihat kadarnya dulu. Ya, ini juga sudah dibahas oleh MUI. Kiai Sahal dalam bukunya tanya jawab itu juga sudah pernah membahas itu. Jadi penggunaan alkohol untuk kosmetik, ya, ini untuk kecantikan yang sifatnya tahsini, ya, itu harus dilihat kadar alkoholnya. Ketika alkohol itu di atas 50% dari bahan-bahan yang lain, nah, maka tidak boleh dianggap najis. Nah, tapi kalau hanya sifatnya campuran sedikit, ya, tidak lebih dari 50%, maka itu dimakfu. Dimakfu. Termasuk dimakfu dalam hal ini juga kalau digunakan dalam beribadah, itu juga dimakfu. Jadi tidak masalah ketika kalian menggunakan parfum yang ada alkoholnya. Itu tidak masalah. Karena itu meskipun najis tapi dimakfu. Ya, sama ketika kalian darah yang ada di yang tidak bisa dihindari dari tubuh, misalnya jerawatan atau kutilen terus metu getih digawe salat, getih kena klambi digawe salat, itu tidak masalah. Itu dimakfu. Sama alkohol dalam parfum juga dimakfu. Ya, maka sebenarnya kalau kita sekarang mau beli parfum itu sebenarnya selama parfumnya misalkan beralkohol pun, kalau alkoholnya masih dalam batas di bawah 50% itu tidak masalah. Ya, kalau kemudian ada orang jualan parfum terus katanya parfum syar'i tidak pakai alkohol, ya boleh-boleh saja lah, tapi tidak ada pentingnya saya kira, karena baik alkohol maupun non alkohol itu ya dalam pandangan fikih sama saja. Maksudnya sama-sama boleh gitu, sama-sama boleh digunakan.
Kalau ada yang penjual parfum kemudian ini tanpa alkohol syar'i, ya itu kan ben payu ya. Itu lambene bakul ben payu. Begitu. Nah, eh, penggunaan kosmetik ya yang semata-mata memang untuk kepentingan kecantikan itu hukumnya ya hukum tahsini ya. Artinya apa? Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam memanfaatkan kosmetik itu. Jadi hukumnya menggunakan hukum aslinya. Ya, jadi misalnya eh, kosmetik itu mengandung unsur babi, ya maka tetap haram digunakan. Atau menggunakan plasenta bangkai, ya plasenta hewan yang dari bangkai, ya tidak boleh digunakan. Nah, beda ketika kosmetik itu digunakan untuk pengobatan, maka hukumnya ya sama dengan obat-obatan. Ya, saya tidak begitu paham tentang kosmetik apa yang jadi obat, tidak paham saya. Yang saya tahu ya operasi-operasi itu ya, misalnya operasi plastik, kemudian implan gigi atau implan apa, ya itu selama itu digunakan untuk pengobatan, tujuannya untuk pengobatan, maka boleh-boleh saja. Ya misalnya orang giginya patah kemudian disambung karena linu atau karena nyeri ketika minum es misalnya, ya nyeri kemudian diimplan atau ditambal atau apa, itu boleh-boleh saja karena itu untuk pengobatan. Ya maka ketika kosmetik itu digunakan untuk pengobatan, ya hukumnya seperti obat. Artinya apa? Ada keringanan hukum di sana. Ya karena itu untuk kebutuhan pengobatan. Ketika bahkan bisa jadi ini masuknya ke ranah doruri ya. Tidak lagi ranah hajiat ya. Jadi kalau kecantikan itu ranahnya adalah tahsiniyat, kalau pengobatan itu dan obatnya itu apa namanya? eh, tidak doruri ya, tidak kebutuhan pokok ya. Artinya masih ada obat lain dan obat itu hanya sebagai obat pelengkap misalnya. Nah, itu masuknya hajiat. Tapi kalau misalnya tidak ada obat lain selain itu sudah masuk doruri itu. Ya, jadi misalnya eh, pengobatan dengan sesuatu yang haram atau benda najis itu kan kalau memang tidak ada obat lain ya boleh-boleh saja karena adanya itu. Ya misalnya berobat dengan cacing. Ya sekarang ada kapsul cacing, ada kapsul apa yang dibuat dari jangkrik, kapsul dibuat dari apa itu bubungkang atau apa itu ya. Itu juga boleh-boleh saja kalau memang tidak ada obat lain. Ya, maka eh, berobat dengan plasenta, kalau dalam hal ini plasenta itu dijadikan sebagai bahan kosmetik dan kosmetik itu masuk dalam ranah pengobatan, ya boleh-boleh saja. Hatta itu plasenta dari bangkai. Ya, kalau memang tidak ada obat lain yang lebih manjur dari itu, misalnya begitu. Nah, itu tentang hukum kosmetik. Jadi, hukum penggunaan kosmetik ya secara global itu ada dua ya. Jika kosmetik itu dimaksudkan untuk kecantikan saja ya, kecantikan saja untuk memperhias diri, maka tidak ada keringanan hukum di sana ya. Hukum hukum asalnya tetap berlaku ya. Tidak boleh menggunakan kosmetik yang dibuat dari benda halal, benda haram atau najis ya. Harus menggunakan benda halal dan suci ya. Kemudian tidak membahayakan ya, tidak membahayakan manusia. Tujuannya pun harus tujuan yang baik ya.
Yang kedua, kalau kosmetik itu digunakan untuk kepentingan pengobatan, maka ada keringanan di sana. Ya, ada keringanan. Ya, berlaku hukum obat-obatan. Hukum obat-obatan itu ketika tidak ada obat lain yang lebih manjur dari itu, maka obat itu boleh digunakan meskipun itu terbuat dari benda haram atau najis. Ya, saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Bisa dilanjutkan nanti lewat diskusi. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dari berbagai macam penyakit, dan kita berharap semoga kondisi seperti ini akan segera berakhir. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.